Apaan udah mulai nih? Ya Allah, tadi aku ribet nyari makanan heboh. Ini aku nyari bros, punya aku udah panik. Bros. Ini bros apaan sih? Istimewa banget. Iya dong, ini istimewa karena ini adalah berlian asli Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi ini asli produk Indonesia. Spesial banget. Keren banget. Ini pasti mahal nih pemirsa, karena carinya aja pasti susah nih ya. Susah nyarinya dan ini tidak kalah dengan berlian Eropa. Nah sekarang kawan kita si Oki, dia lagi menambang intan ya. Dia dapat nggak? Kayak tahu nih, coba Ki, dapat nggak Ki? Pokoknya top banget deh. Berlian adalah sahabat wanita. Meski harganya mahal, banyak orang ingin memilikinya. Tapi tahukah Anda, berlian adalah hasil dari intan mentah yang telah diolah melalui proses penggosokan dan dibentuk sesuai kaidah-kaidah pemotongan. Ya, intan merupakan unsur utama pembuatan berlian. Dan mendulang galuh atau mendulang intan adalah salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya pun hari ini mau bergabung dengan warga mencari batuan intan. Nah, ini nih proses pendulangan intan pertama kali dengan membongkar terowongan yang udah dibangun sama penambang sebelumnya. Nah, ini kurang lebih 20 meter ke bawah loh. Nanti kita bakal gali. Semangat! Medan tebing tanah liat kami bongkar untuk mencari intan mentah. Penggalian lubang surut menggunakan metode penyemprotan selang air. Ini membantu penambang mempersingkat proses penggalian. Pada titik kedalaman surut antara 10 hingga 20 meter inilah kandungan mineral alam seperti intan sudah bisa ditemukan. Kegiatan penambangan intan di Indonesia sudah berjalan sejak abad ke-9. Dan disinilah pada tahun 1665 pernah ditemukan sebongkah intan yang beratnya mencapai 167 karat. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi di sini tuh bawahnya ada spiral pipa yang fungsinya buat narik batu-batu kecil nanti dialirin ke atas ya Pak ya. Dan tambang yang saya pegang ini adalah gasnya buat ngatur kecepatan. Nah, ini nih. Sedotannya nih, kecepatannya diatur sama tarik tambang ini. Batuan-batuan yang sudah disedot menggunakan pipa dialirkan ke bagian atas bukit dan di sini dilakukan proses penyaringan. Nah, untuk mempermudah proses pendulangan, material bebatuan yang sudah disaring dengan metode yang mirip perosotan air akan diendapkan ke dalam satu kubah seperti yang sedang saya duduki ini. Tugas saya di sini lebih mudah dari sebelumnya loh. Cukup menyemprotkan air ke dalam endapan material bebatuan yang sudah disaring. Ini dia proses yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Proses pemisahan tanah dengan intan menggunakan alat berupa piringan kayu ulin berwarna hitam yang disebut linggangan. Proses melinggang atau memutar-mutarkan kayu sambil mencari kilauan intan di tengah tanah ini tidak sembarang orang loh bisa melakukannya. Dalam satu kubangan atau carikan ini tidak hanya mineral jenis intan saja yang bisa didulang. Proses pendulangan emas pun bisa juga dilakukan di tempat yang dalamnya kurang lebih setengah meter ini. Jadi buat ngedapetin satu biji intan yang gedenya nggak lebih gede dari biji kristal gula pasir, Pak Isai ini butuh waktu 3 hari loh. Intan yang sudah didapat dibawa ke pengrajin untuk proses pengasahan. Asahan fasid merupakan bentuk asahan paling umum dalam pengolahan intan. Nah, salah satu model dari asahan fasid inilah yang kemudian disebut dengan berlian. Berbentuk seperti kerucut terbalik dan memiliki sisi-sisi pada tiap bagiannya. Ini ya Pak, intannya Pak. Nah, jadi intan yang dari tambang itu memang ukurannya berbeda-beda. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Dan harus dikerjakan ya Pak. Nah, setelah dikerjakan pun nanti hasilnya nggak 100% jadi berlian. Kalau dikerjakan dengan standarnya itu nanti cuma 35% doang yang jadi berlian sempurna Pak. Nah, ini kita mau ngerjain berlian sempurna nih. Mari Pak, dikerjakan Pak. Proses penggosokan pertama ini disebut rounded. Intan digosok dengan alat ini untuk memisahkan batas atas dan bawahnya. Nah, pada bagian atas berlian ini disebut asahan fasid mahkota yang mempunyai 33 ruas.
Sedangkan bagian bawahnya dikenal dengan model Asahan Facade Pavilion dengan jumlah ruas 24 sisi detailnya. Wih, benar-benar putih sama berkilau ya Pak ya? Akibat dari gosokannya dari standar. Nah, ini berlian yang udah digosok standar siap pakai untuk instalasi. Ini beratnya 1 karat dan nanti kita pasang tuh di atas ring biar jadi cincin, terus gelang sama anting atau kalung yang cantik ya Pak ya. Wih, hati-hati nih, nanti kalau hilang bahaya nanti. Nah, saya balikin Pak. Berlian dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam jenis perhiasan. Jangan salah pemirsa, berlian-berlian asal Martapura ini terkenal mempunyai nilai karat yang tinggi. Motif serta jenisnya pun berbeda dari berlian lainnya. Soal eksistensinya, jangan ditanya deh. Produk hasil bumi Kalimantan Selatan ini sudah menjelajah di pasar internasional loh. As long as my whip still goes fast and there's a little bit of hand in my coke. And hey, Setelah berkubang dalam carik-mencari intan, sekarang isi tenaga dulu dengan yang gurih-gurih. Kali ini si legendaris soto Banjar siap kita santap. Olahan soto yang kuahnya terdiri dari campuran bumbu bawang, kayu manis, cengkeh, telur kocok, bawang goreng, serta mentega dan susu ini juga sudah berkelana ke seluruh pelosok negeri loh. Nah, sambil diaduk-aduk dulu ya, agar kuahnya tercampur dengan sempurna. can believe it. I love my life. Nah, ini nih yang bikin beda soto Banjar sama soto yang ada di Jawa. Kalau soto Banjar itu makannya pakai ketupat kayak gini nih. Nah, kalau sop barulah pakai nasi, tapi kuahnya tetap masih pakai kuah soto tadi ya, Bu. Foto-foto lagi. No, I'm not. Selain ketupat, lengkapi dengan suiran ayam, bihun, perkedel, serta irisan wortel. Selanjutnya, tinggal sajikan dengan kuah gurih yang sudah dibuat tadi. Sip, olahan sarapan ala masyarakat Banjar siap untuk disajikan. Tumbling, tripping up in it. Million miles. Setiap pagi rumah makan soto Banjar Pak Ahmad ini tak pernah sepi pengunjung. Terlebih lagi para wisatawan yang baru saja selesai berwisata mengunjungi Pasar Apung Lok Baintan di pagi hari. Tak heran, rumah makan ini menjadi ikon wisata kuliner legendaris kota Banjarmasin. Hihi, sekarang giliran saya untuk mencicipi sarapan pagi yang sudah saya bikin sendiri ini. Keep up, keep up, keep up, keep up. Yummy. Sarapan yang kaya akan protein dan karbohidrat ini sangat cocok deh buat mengganti energi yang terkuras tadi. Pokoknya top banget deh. Oki Arianto, Aini Fadila, Kalimantan Selatan. Pagi-pagi ke pasar Minggu jangan lupa gosok gigi dulu. Besok jangan lupa bangun pagi karena ada selamat pagi yang selalu ditunggu-tunggu. Yeay, dia Raja Pantun ya sekarang pemirsa ya. Bener, besok saksikan lagi di jam dan waktu yang sama. Acara Selamat Pagi, jangan lupa follow terus Instagram dan Twitter di @selamatpagi7. Selamat berakhir pekan semuanya bersama keluarga tercinta. Saya Anissa Pohan. Dan Seri Indrawan. Tonton terus Selamat Pagi. Berbagai fasilitas dan kelengkapan berbelanja kini semakin mudah didapatkan konsumen. Carrefour salah satunya. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, Carrefour terus memberikan peningkatan kemudahan berbelanja dan berbagai benefit bagi konsumen dan masyarakat Indonesia. Setelah sukses dengan diskon 10% bagi pemegang kartu kredit Bank Mega, kini Carrefour kembali memberikan gebrakan diskon 5% bagi pemegang kartu debit Bank Mega. Kemudahan berbelanja tanpa syarat ini akan berlaku sepanjang masa. Kemudahan baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, perusahaan juga memiliki target untuk meningkatkan penjualan hingga 10%. Dengan peningkatan penjualan, diharapkan juga dapat meningkatkan usaha kecil menengah yang produknya dipasarkan di 92 cabang di Indonesia. Pelayanan diskon dengan pembayaran kartu debit ini juga merupakan yang pertama di Indonesia sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mengurangi pembayaran dengan cara tunai. Arista Wahyu, Iwan Abdul Karim, Jakarta.